hidayah itu ya benar-benar semata-mata datangnya hanya dari Allah Azza wa Jal. Sehingga di antara doa yang paling banyak beliau baca, bahkan dalam sujudnya, beliau membaca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Keistiqomahan adalah merupakan karamah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya. Dia adalah merupakan hibah pemberian dari Allah Azza wa Jal dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ucapan penghuni surga ketika ia dimasukkan ke dalam surga nanti di hari kemudian, mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita hidayah, yang mana tidak ada yang mendapatkan hidayah kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat ada orang yang sangat cerdas dan memiliki gelar yang banyak, sekolah dengan sekolah yang tinggi, karir yang masya Allah, namun dipalingkan dari hidayah, tidak pernah bersujud kepada Allah Azza wa Jal, ya, atau hatinya dipenuhi dengan kesombongan ya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, terkadang kita melihat ada orang awam yang biasa-biasa saja, namun subhanallah, ia istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu ya benar-benar semata-mata datangnya hanya dari Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, yang selalu harus kita minta dari Allah adalah ats-tsabat 'alal hidayah, ya, agar kita diteguhkan di atas hidayah itu. Dengan cara apa? Yang paling utama, perbanyak doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muayyad bil wahyi, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mengkhawatirkan ketergelinciran ya terhadap diri beliau sendiri, sehingga di antara doa yang paling banyak beliau baca, bahkan dalam sujudnya, beliau membaca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Subhanallah. Kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini, lalu bagaimana dengan kita ayyuhal ikhwah, yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita menjaga keistiqomahan itu. Mari kita menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan terus kita meminta tambahan dari Allah sampai kita kembali kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan bisyarah dan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah di atas jalannya dan mati dalam keistiqamahan itu ya dengan penguatan dari malaikat, ya, terutama pada saat ia dalam kondisi sakratul maut, hampir ia meninggalkan dunia ini, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia istiqamah, bersabar di atas jalan ketaatan selama ia hidup di dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Kapan itu? Kata Nabi SAW, indal ihtidar, ketika ia dalam keadaan sakratul maut, ketika ia hampir kembali kepada Allah Azza wa Jal, ya, ketika syaitan berusaha datang untuk melancarkan senjata pemungkasnya agar ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berpaling dari ketaatan. Disitulah kita membutuhkan penguatan, dan orang yang istiqamah selama hidupnya akan dikuatkan oleh malaikat, ya, akan dikatakan kepadanya, Allah takhafu, jangan takut dengan kematian yang ada di depanmu, wala tahzanu, dan jangan sedih dengan dunia yang akan engkau tinggalkan, anak-anakmu yang masih kecil, kemudian perniagaan yang selama ini engkau rintis, begitu pula keluargamu, istrimu, dan seterusnya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami yang akan menolong kalian
Ya, di dunia dan di akhirat kami yang menjamin kalian. Jadi orang yang beriman dan istiqamah mendapatkan hiburan itu. Sehingga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadi beban baginya. Bahkan dia andai diberi pilihan antara kembali ke akhirat atau tinggal di dunia, dia lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Karena ia sudah melihat bisyarah dan kabar gembira itu. Wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga yang disiapkan untuk kalian. Ya, dia mendengarkan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita tsabat dan keteguhan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.